kita masih diberi kesempatan Tuhan kita untuk beribadah online ini merupakan kemurahan dari Tuhan kita. Amin. Amin. Mari sebelum masuk ibadah terlebih dahulu, saya undang saudara-saudari untuk bersikap dalam doa. Kita mau doa dulu terlebih dahulu. Yes, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami akan siap Tuhan untuk beribadah. Engkau berkatilah setiap kami agar kami bisa memuji-Mu, bisa memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara-saudari untuk bisa bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Amin. Karena kuasa Tuhan yang sebelum dunia ini tercipta sudah ada terbentang. Kita angkat pujian ini. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita sama-sama katakan, Hidupku penuh mujizat. haleluya, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari saudara-saudari, sekarang kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan kita lebih lagi. Karena hanya Tuhan kitalah yang layak untuk dipuji. Dan hanya Tuhan kitalah yang layak untuk disembah. Yes, amin. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan kita yang layak untuk dipuji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
Kami tahu Tuhan, di saat-saat detik yang begitu genting, di saat tahun baru yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, di tahun 2021, kami tahu kasih-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami ya Bapa. Kasih-Mu yang selalu melimpahi kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas semua kemurahan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dan di pada saat badai datang Tuhan, Engkau selalu menenangkan hati kami. Dan Engkau juga yang selalu memberitahu kami, janganlah pernah takut, karena kami punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan lagi pujian ini dari awal itu. Lingkupilah setiap kami ya Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Naungi setiap kami ya Bapa. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora Tuhan, kami mau terbang bersama-Mu ya Bapa. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Tuhan sebab Engkau Allah kami. Tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, inilah suara hati kami dan inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur sekali Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa meremah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar sabda Tuhan begitu indah. Ini adalah semua anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, yang dahsyat. Selalu membimbing kami, selalu memberi kekuatan bagi kami, selalu berikan kami kesempatan-kesempatan untuk bisa mengikuti live streaming ini. Terima kasih Tuhan yang baik, berikan kami hikmat pengetahuan. Setiap firman-Mu disampaikan, kami bisa terima dengan baik, bahkan kami bisa melakukan sesuai apa yang kehendak-Mu Tuhan.
pimpin sepanjang dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tema hari ini, bagaimana cara menghadapi masa yang sukar. Karena masa yang sukar adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Termasuk orang Kristen pun sering tidak menginginkan masa sukar itu terjadi pada dirinya. Mengapa masa sukar itu tidak disukai? Tentu ada banyak jawaban yang bisa kita kemukakan. Misalnya, kalau masa yang sukar itu membuat banyak orang mengalami tekanan psikologis yang hebat. Kalau masa yang sukar itu membuat banyak orang kehilangan semangat dan motivasi dalam hidupnya. Dan wujud atau bentuk dari masa sukar itu antara lain sakit yang berkepanjangan, krisis ekonomi global yang tidak tahu kapan harus berakhir. Bencana alam terus meningkat sehingga menimbulkan kerusakan yang parah, korban jiwa yang banyak. Peperangan yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan dan lain sebagainya. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Arti kata masa yang sukar kalau bahasa Yunani, chalespos, adalah masa yang aman sukar, masa kesusahan besar, suatu keadaan yang chaos, yang tidak bisa lagi dikontrol atau dikendalikan oleh manusia. Dalam hal ekonomi, politik, sosial, alam, dan sebagainya. Ada kalanya keadaan memang terlalu berat. Jika mau melihat lebih dalam, bisa menemukan sesuatu yang baik, indah di hari itu. Entah keadaan sedang baik-baik saja atau tidak. Ketika kita lihat Habakuk juga mengalami situasi yang tidak mudah. Sebagai nabi, Habakuk telah ditunjukkan Allah tentang hari-hari mendatang ketika tanaman maupun ternak yang dijadikan sumber penghidupan banyak orang. Tetapi akhirnya tidak menghasilkan bahan makanan. Kita bisa lihat Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup sekadar optimis untuk menghadapi masa-masa sukar yang akan datang. Sebagai sebuah bangsa, Israel akan mengalami masa kelaparan yang parah. Habakuk didera ketakutan yang sangat besar hingga ia gemetar menjadi lemah. Terkadang kita harus melewati masa-masa yang sangat sulit dan berat. Namun, apapun kehilangan yang kita alami, apapun keinginan kita yang kandas seperti Habakuk, kita tetap bersukacita dalam hubungan kita dengan Allah yang Maha Pengasih. Bahkan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa lagi, Allah tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Kita bisa lihat Ibrani
13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi Nabi Habakuk sangat percaya pada Tuhan. Nabi Habakuk sangat tahu persis bahwa Allah yang dia sembah ada Allah selalu menyertai dia. Walaupun Nabi Habakuk mengalami penderitaan yang sangat dalam, namun Nabi Habakuk tetap pegang janji Tuhan yang teguh dan imannya tidak tergoyah. Nah, kita baca lagi Habakuk pasal 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Meskipun demikian, Habakuk berkata bahwa ia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Nah, dia menyatakan harapannya di dalam Allah yang akan memberinya kekuatan untuk berjalan melewati masa-masa yang sukar. Nah, kita bisa lihat lagi Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah membuat kakiku seperti kaki rusa. Allah membiarkan aku berjejar di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Nabi Habakuk mengerti bahwa Allah sanggup memberi kegembiraan, sukacita kepada orang yang bersedih dan bergabung. Ada alasan utama kita untuk bersukacita. Jadi saat ini bagaimana menghadapi masa yang sukar? Kalau kita pembacaan firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yesus juga pernah memperingatkan bahwa pada peristiwa akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Perkuburan hidup harus terjadi. Tetapi semua tergantung dari sikap kita. Kita harus pegang kebenaran firman Allah, menghadapi masalah yang sukar, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bisa lihat lagi Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Mungkin ada orang mencoba menutup jalan kita. Ada pintu tertutup bagi kita. Tetapi ingat, selalu ada jalan yang bisa dibuka oleh Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ada 5 hal bisa kita kerjakan untuk bisa menghadapi masa yang sukar. Pertama, saya mengatakan berdoa. Kita bisa lihat Yakobus 16b sampai ayat 18. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kita harus berdoa dengan keyakinan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita didoakan dijawab Tuhan.
Seperti Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Berdoa membuat kita kuat dalam menghadapi masalah yang sukar. Karena yang menghubungkan orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Teruslah berdoa, jangan menyerah. Lewat doa menghasilkan keajaiban. Seperti Daniel berada gua singa. Keajaiban terjadi, mulut singa tertutup. Tidak bisa buka untuk makan Daniel. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Yang kedua, bagaimana menghadapi masalah yang sukar? Dua adalah jangan bimbang akan pertolongan Allah. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama-sama dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kian kembali oleh angin. Salah satu kunci hidup berkemenangan adalah percaya dan tidak dipenuhi oleh keraguan. Sebab kebimbangan membuat kita tidak mendapatkan apapun. Jadi kita harus memiliki rasa optimis. Tetapi seringkali masalah, tantangan, bahkan segala hal yang tidak pasti membuat kita menjadi ragu dan bimbang. Oleh sebab itu, kita harus tetap berusaha untuk bersemangat dan juga menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah adalah jaminan kehidupan kita. Bahkan dapat memberikan kepastian atas segalanya. Janji Tuhan adalah jaminan bagi kita. Sebab setiap janji Tuhan itu selalu digenapi. Tidak satu pun janji Tuhan yang gagal. Ini Bapak Ibu harus tahu. Nggak pernah gagal. Tuhan selalu memberikan pengharapan yang pasti bagi kita yang percaya. Dalam firman Tuhan, kita mendapatkan banyak janji Tuhan yang dapat menguatkan diri kita. Sekalipun saat ini kita belum menerima pengenapan janjinya, namun Tuhan tidak dapat berdusta dengan janjinya. Pada waktunya Tuhan pasti mengenapi janjinya. Walaupun situasi sekitar kita tidak menentu, tidak pasti, jangan pernah melakukan janji Tuhan. Jadi Tuhan memberikan jaminan. Dengan Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan. Atasilah setiap keraguan dengan iman yang teguh. Sebab dikatakan bahwa orang percaya hidup dengan iman bukan karena melihat. Jika sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita harus beriman bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata dan kita akan mendapatkan pemulihan. Dalam kondisi apapun yang kita alami, milikilah iman bahwa pada akhirnya segalanya akan menjadi baik. Hanya pada saat kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, kita dapat mengusir setiap kebimbangan. Selain itu kita dapat mengatasi keraguan dengan doa. Ketika kita mulai takut dan bimbang, berserulah kepada Tuhan lewat doa, agar kita kembali menguatkan iman kita, sehingga kita boleh tetap percaya. Naikkanlah juga pujian penyembahan kepada Tuhan, sebab hal itu dapat menguatkan iman kita. Dan hal terpenting untuk mengatasi keraguan adalah kedekatan kita dengan Tuhan.
Orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu mendapat ketenangan. Sehingga sekalipun mendengar berita yang buruk ataupun sedang dilanda banyak masalah, hal itu tidak akan membuat kita menjadi ragu. Sebab ada Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita jalani hidup dengan kepastian. Jangan dalam keraguan. Ingatlah bahwa keraguan akan menjauhkan kita dari penggenapan janji Tuhan. Sebaiknya iman yang teguh akan membuat kita dapat melihat janji-janji Tuhan. Dan hidup kita akan berkemenangan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Saya kasih tahu. Yang menghambat doa kita dijawab oleh Tuhan ada ragu-ragu atau bimbang. Karena itu jangan pernah bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya. Tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Kita bisa baca Mazmur 121, 1-2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah Tuhan menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini pemazmur mengaku pertolongan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah getar dan putus asa dengan janji Allah. Sekali Tuhan berjanji akan menolong kita, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Ini harus kita yakin. Yang ketiga, bagaimana menghadapi masa yang sukar. Yang ketiga, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 38. Belilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limbaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ketika kita memberi, Allah membuka jalan, mendatangkan kelimpahan bagi kita. Jangan tutup tangan bagi orang-orang membutuhkan kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan alam semesta akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk dan mencurahkan berkat bagi kita sampai kelimpahan. Yang keempat, untuk menghadapi masa-masa yang sulit, teruslah memuliakan Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 16 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas sedang berada di penjara dalam keadaan yang tidak berdaya. Kaki, tangan dipasung, tetapi mereka terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba-tiba Allah datang melawat mereka dan pintu-pintu penjara terbuka, sehingga kaki dan tangan dipasung terlepas. Begitu dahsyat pujian orang percaya. Nah, kita lihat lagi. Pujian itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Kita baca lagi Yosua pasal 6 ayat 20. Lalu bersoralah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoralah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu,
Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan merebut kota itu. Nah, di sini kita lihat tembok Yeriko yang kokoh, yang kuat, bahkan temboknya yang tebal tetap bisa hancur karena pujian. Pujian penyembahan kita mengandung kuasa, mampu menghadapi setiap persoalan. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana cara menghadapi masa yang sukar? Tetaplah tenang di dalam Tuhan. Kita bisa lihat Mazmur pasal 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi kita lihat ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Ketika kita tenang, tidak ada tawar hati. Akan membuat kita mampu menerobos persoalan hidup. Walaupun masa sukar akan terus terjadi, tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan. Jangan tawar hati. Karena jika kita tawar hati, akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Kita bisa lihat Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka kita harus maju terus, jangan putus asa. Karena ada Tuhan yang mampu menolong kita. Tawar hati menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang mendalam. Karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat dan putus asa. Ayat Nas menyatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Nah, ketika Yosua mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan Yosua. Kita baca Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Janganlah kejut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika Yosua terus tawar hati, niscaya dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel. Dikuatkan dengan janji Tuhan. Nah, kita bisa baca lagi Yosua pasal 1 ayat 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tapi tindakan disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, percaya pada pemulihan Tuhan ada hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Pada saat yang tepat, Dia pasti akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Mengaminin setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Selalu dekat hanya pada Allah saja. Selalu tenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih.
Firman-Mu telah memberitahukan kami bagaimana cara menghadapi masalah persoalan yang sukar. Maka lewat firman-Mu pada pagi ini, kami tahu cara-cara menghadapinya. Karena kami harus percaya Tuhan yang Allah kami sembah, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, dan tidak ada mustahil bagimu. Apa yang pernah Engkau janjikan, pasti Engkau dikenapi. Engkau Tuhan tidak pernah berdusta. Engkau juga tidak pernah mengingkari janjimu. Maka mulai hari ini, kami harus percaya kepadamu, tidak meragukan janjimu. Kami tahu setiap keraguan, kebimbangan hati, itu suatu hambatan bagi kami. Ya, mulai pagi ini setelah kami mendengar firman-Mu, kami harus maju terus berpegang pada janji-Mu. Karena Engkau Allah sanggup segala-galanya. Karena Engkau Allah selalu memperhatikan setiap orang yang percaya kepadamu. Karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami selalu ada di dalam-Mu. Kami selalu ada bersama-Mu. Kami selalu mengikuti dengan jejak-jejak-Mu. Karena di dalam kemah-Mu ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba tetap meminta tangan perkasa-Mu, tangan ajaib-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau lihat setiap live streaming ini, banyak orang datang mendengar sabda-Mu. Mereka sangat percaya kuasa-Mu tak terbatas. Sembuhkanlah setiap sakit penyakit mereka. Apapun penyakit mereka yang menimpa diri mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu mengalir. Bila-bila Engkau sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap masalah persoalan, penderita dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu kebangkitan. Engkau membuka jalan bagi mereka. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga masa depan mereka penuh cerah. Sebab kehidupan mereka selalu berbahagia bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya.